Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salat.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيا عباد الله أوصي نفسي وأنتم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberi kita kesempatan melangkahkan kaki untuk menunaikan perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Khatib senantiasa berwasiat pada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketakwaanlah bekal terbaik saat kita menghadapnya, dan hanya amalan itu pula yang menjadi teman setia di alam kubur. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat dalam surat Asy-Syura, yaitu ayat 20. Man kana yuridul harsal akhirati yazid lahu fil harsi wa man kana yuridul harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi ia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Kemudian Nabi bersabda, yaqulullah azza wa jalla, ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amlaqtu sadraka ghinan wa asudda faghraka wa illa taf'al mana'tu yadayka zughlan wa lam ashudda faghraka. Allah berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan rasa cukup dan menutup kefakiranmu. Namun jika engkau tidak melakukannya, niscaya aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan tidak akan menutup kefakiranmu. Dalam hadis tersebut terdapat dua pesan yang penting dari Allah kepada seluruh anak keturunan Adam, dan secara khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan rasa cukup dan menutup kefakiranmu. Syekh Muhammad Uwaidah dalam kitab Faslul Kitab fi Az-Zuhd
wal raqaiq wal adab, menjelaskan bahwa makna dari meluangkan waktu untuk beribadah adalah mengosongkan hati dan menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seseorang harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepadanya dan berusaha melakukan hal-hal yang diridhoinya dalam setiap keadaan. Secara kebahasaan, kata tafarruq termasuk dalam pola fi'il taf'ala yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut menunjukkan kesungguhan dan usaha keras. Maka tafarruq pun mengandung makna adanya usaha sungguh-sungguh untuk menyediakan waktu khusus demi ibadah walau di tengah kesibukan duniawi. Kita tidak dapat memungkiri bahwa di tengah hiruk pikuk aktivitas dunia, menjaga hati agar tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang berat. Namun betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, karena setiap perintahnya pasti membawa hikmah dan manfaat bagi hamba yang melaksanakannya. Maka barang siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah di tengah kesibukan, ia akan mendapatkan janji, amlak sadraka ghinan wa asudda faqraka. Aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan rasa cukup dan menutup kefakiranmu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Uwaidah menambahkan bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Jika seseorang merasa cukup dengan Allah, ia tidak akan membutuhkan selainnya. Hati yang merasa cukup membawa kebahagiaan meski tanpa harta, sedangkan hati yang fakir tetap gelisah dan tidak puas meski harta melimpah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pesan kedua, wa illa taf'al mala'tu yadaika zughlan walam ashudda faqraka. Jika engkau tidak meluangkan waktu untuk ibadah, maka aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan tidak akan menutup kefakiranmu. Kalimat ini merupakan peringatan tegas dari Allah Subhanahu wa taala, seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, luangkan waktumu walau sebentar untuk mengingatku di sela kesibukanmu. Jika tidak, maka aku membuatmu sibuk dengan urusan dunia tanpa keberkahan." Makna kalimat "aku tidak akan menutup kefakiranmu" adalah bahwa orang seperti itu akan selalu merasa kekurangan. Seberapapun besar penghasilannya, ia tidak pernah merasa cukup. Hatinya kosong dari rasa syukur dan tentram. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat hadis qudsi ini mengandung pelajaran penting bahwa mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab datangnya keberkahan, kecukupan dan ketenangan. Sebaliknya, lalai dari ibadah dan tenggelam dalam kesibukan dunia akan mengakibatkan kesempitan hidup, kegelisahan dan kefakiran hati meskipun secara materi tampak berkecukupan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mampu meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah dan menjaga hati agar selalu terhubung kepadanya dalam setiap keadaan. Aqulu qali hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna ilaha illallah wahdahu
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى تابعين لهم بإحسان في كل asar ila yaumil mashhar. Hadirin yang berbahagia, marilah kita akhiri khutbah pada siang hari ini di tempat yang berkah ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.